Oke, mungkin aku mau nanya juga boleh nggak Mbak? Tadi kan katanya waktu membentuk tim PKM di awal tuh timnya kurang cocok gitu dan segala macam. Mungkin dari Mbak Rahel sendiri ada nggak sih kayak gimana caranya supaya kita tuh bisa ngebuat tim yang cocok gitu? Mungkin kan kalau dari kita mikirnya kok sama teman-teman sendiri tuh lebih enak gitu ya. Ternyata teman-teman kalau misalkan sama teman ternyata nggak masuk atau gimana. Mungkin dari Mbak Rahel ada nggak sih caranya supaya kita tuh bisa ngebuat tim yang benar-benar kayak yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ya, kalau dariku sendiri ya, dari pengalaman-pengalamanku, pertama itu kalau misalnya nyari tim PKM itu cari yang emang orang, walaupun nih temenmu ya, tapi dia tuh nggak niat gitu loh. Emang mereka dia mungkin belum ada kepikiran buat ikut PKM tuh, mendingan jangan dulu gitu. Jadi cari yang emang dari awal tuh kayak, oh ini dia mau nih gitu loh. Dari awal tuh kayak udah niat ke PKM, eh, jadi apa ya? Kalian tuh enak gitu loh ngerjainnya. Jadi cari yang emang semuanya niat, satu tim itu niat emang oh mau maju nih PKM tuh sampai serius ya silahkan gitu loh, nyari tim yang kayak gitu. Jangan yang kayak cuman teman-teman aja tapi temennya itu kurang kurang mau gitu loh dalam PKM. Habis itu kalau misalkan emang mau emang sampai lolos gitu ya, lebih baik ajak cutting. Karena kan kalau dilihat kayak misalkan kalian mau nyoba nih dari semester sekarang. Nah, kalian bisa nyoba misalkan kalian bahasnya itu ya lumayan dalam gitu. Pasti kan dilihat sama si yang penilai-penilainya itu kok kok ini baru semester ini bahasnya dalam dan kalian seangkatan semua gitu. Jadi lebih baik itu diajak cuttingnya gitu. Jadi kan biar kayak oh ini udah ada nih yang punya pengalaman terhadap bidang ini gitu. Jadi mereka udah lebih berpengalaman. Jadi ya bisa ajak cutting-cuttingnya, entah itu sedepartemen atau beda departemen. Kalau emang bahasanya masih masih sama, ya diajak aja cutting dari departemen lain boleh, sedepartemen kalian juga boleh gitu. Oh iya pengalaman soal. Jadi di note ya teman-teman. Kalau bisa cari yang ada cuttingnya. Jadi biar kalian juga dibimbing gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi. Boleh Dinda Permisi, langsung saja. Mici nggak mau tanya. Kalau PKM itu biasanya progresnya itu sampai selesai itu berapa lama ya, Mbak? Kalau Mbak sendiri, gitu. Dari pengalaman Mbak deh. Pasti, Mbak. Berapa ya aku lupa. Aku tuh kalau nggak salah sempat yang pertama kali itu aku masukin berapa kalau nggak salah 6 bulanan lebih. Ya kalau nggak salah segitu deh, dari Februari sampai ya 6 bulan persiapan, ada sampai PIMNAS itu ya mungkin 6 bulan 7 bulan kalau nggak salah ya seingatku. Makasih, Mbak. Ya, Mbak mau tanya lagi. Buat iya. kan tadi kan udah pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, lomba. Nah, selain itu Mbak juga ada pengalaman yang kayak turun ke masyarakat langsung nggak Mbak? Kayak pengabdian, pengabdian ke masyarakat gitu. Kalau dari pengalaman aku sendiri aku nggak ada ya, karena sebenarnya dulu itu ada sih tapi aku nggak ikut gitu loh, karena emang aku milih yang di belakang layarnya, aku nggak turun langsung gitu. Karena emang aku kurang suka aja kalau turun ke masyarakat gitu loh. Tapi kalau kalian mau nyoba itu biasanya dibuka paling banyak itu di FSA, di BEM, di BEM FSAD. Jadi kalau kalian lihat Instagram BEM FSAD, kadang tuh ada kayak apa ya, Sangkara Laksana atau
apa yang sekarang itu. Pokoknya banyak yang kayak dia emang kan ranah BMFSAD kan ke sosial masyarakat ya. Jadi pasti banyak kegiatan-kegiatan yang turun langsung ke masyarakat gitu loh. Jadi kalau kalian mau nyoba bisa dilihat dari Instagram BMFSAD. Biasanya itu banyak banget kayak misalkan ada hari ini ada yang bagi-bagi nasi atau bersih-bersih deket kali atau apa itu banyak biasanya. Oke Mbak, makasih. Mungkin dari teman-teman yang lain, Dinda lagi, boleh Dinda. Eh, Mbak kan berarti kan kayak katanya kan tadi kan organisasi kan nggak ikut, nggak join. Terus panitiaan baru join semester 2. Nah, berarti selama semester 1 itu kayak fokus di akademik banget gitu ya Mbak ya? Iya sih, jujur aku emang semester 1 awalnya itu aku mau aktif kayak di kepanitiaan kayak Ilit sama Bakap, tapi karena nggak keterima, ya udahlah kayak aku fokusin ke akademik aja karena saat itu semester 1 ku juga lumayan hektik karena praktikum kan. Jadi kayak ya udahlah aku ikut di aktif di akademikku aja tingkatin akademik sama UKM doang. Kalau boleh tahu join UKM apa Mbak? Dulu itu aku ikut UKM basket, UKM flag football, UKM MUN, MUN. Mantap. Olahraga ya Mbak ya? Iya. Oh iya Mbak, boleh kasih nggak pesan kesan pesan selama di ITS ini? Gimana sih selama 1 tahun ini Mbak? Hampir 1 tahun lebih deh. Kesannya ya em, seru karena ya semester 1 2 itu menurut gue semester seru banget ya. Maksudku kayak masih banyak waktu senggangnya gitu loh yang kayak kelas pulang gitu. Jadi kayak masih bisa tuh sama teman-temanku eh, pergi-pergi explore ya kemana-mana lah, entah itu explore ITS atau yang lain-lain gitu. Kayak misalkan kita biasa di semester 1 itu tuh aku sama temanku sering nonton di perpus, di mini teaternya Ah, perpus. Kayak masih ada lah maksudnya. Jadi kayak waktu itu seru. Jadi kita juga sering explore kantin-kantin jurusan lain gitu. Jadi masih seru dan masih nggak terlalu capek sih menurutku ya. Dan di semester 2 itu juga sama menurutku seru banget. Tapi emang udah nggak banyak waktunya gitu karena emang udah praktikumnya langsung kayak 4 gitu. Jadi kayak nah, agak shock diri saya gitu pas masuk. Dan tapi yang bikin seru ada matkulnya sih. Matkul-matkul semester 2 aku di biologi tuh seru banget dulu. Jadi kayak semua matkulnya tuh emang seru dan ya nggak susah-susah banget gitu. Jadi kayak gampang aja loh, dosen-dosen juga seru gitu. Dan apa ya di semester 2 itu juga aku masih bisa main-main sih sama temanku. Kayak walaupun laprak itu menggunung, tapi ya kita nyantai-nyantai aja maksudku. Ya selesai-selesai aja gitu. Jadi dibawa santai sih kalau aku dan teman-temanku ya. Dan di semester 3 ini ya lebih huru-hara lah ya. Ya udah nggak bisa tuh ya udah nggak bisa pokoknya yang kayak jalan keluar itu ya kita jarang banget gitu karena ya lebih pasti kita semakin semester kita makin tinggi ya pasti makin sibuk kan ya makin sibuk praktikum gitu-gitu jadi kesannya di selama 1 tahun ini ya semester 1 2 ya seru tapi semester 3 ya agak gimana gitu lalu kalau pesannya apa ya semoga kan kalian masih semester 1 masih mungkin ada yang ngerantau anak-anak rantau gitu. Ya, semoga bisa lebih adaptasi di sini. Lalu semangat juga kuliahnya karena masih panjang perjalanan kalian gitu. Semangat terus. Lalu apa ya? Mungkin lebih
lebih aktif nantinya, mungkin bakal ada banyak panitiaan di TS, ya silahkan dicoba karena itu juga bisa tambahin relasi kalian di mana-mana nantinya, berguna juga buat nanti terus itu akan guna gitu loh. Ya gitu aja sih dari aku. Wah, pasti semester 1 ini Kak udah merasa kayak gonjang-ganjing banget di ITS. Pas keren sih kakaknya bisa sampai semester 3 bertahan. Semoga kakaknya semangat terus Kak sampai lulus Kak. Lulus tepat Amin. waktu. IPK-nya di atas 3,5. Amin. Amin. Terus pertanyaan terakhir nih Mbak, boleh nggak rekomendasiin kegiatan non akademik yang bisa diikuti di ITS ini dari Mbaknya deh, pengalaman Mbaknya. Non akademik ya, berarti kan kayak ya kepanitiaan organisasi gitu lah ya. Banyak banget sih, TS itu kan selalu ada aja ya. Gebrakannya panitia-panitia itu selalu ada aja. Semester 1 bisa ada maba cup, ilits. Itu setahu yang masih dibuka buat maba yang untuk saat ini kayak maba cup, ilits gitu itu oke. Karena kalau ilits tuh ranahnya akan jadi besar banget. Jadi kayak kalau kalian udah masuk ilits, kalau kalian keterima ilits itu tuh ya akan kayak ngebuka pintu juga gitu loh. Buat nanti misalkan kalian mau nyoba gerigi, jadi panitia gerigi itu juga oke banget. Nah, itu biasa dari ilits itu akan sangat wow. Kalau udah pernah ilits ya udah mungkin ada kemungkinannya gerigi itu ditarik gitu. Lalu ada kalau di FSAD ya ada aksi Nirwasita itu juga event terbesar FSAD. Lalu mungkin nyoba kalau itu apa ya, ITES Expo itu juga oke. Lalu kalau kalian organisasi boleh coba misalkan udah di tahun kedua itu bisa nyoba jadi staffnya LMB kalau kalian minat lembaga minat bakatnya ITS. Kalau emang dari UKM itu lebih biasanya kayak kalian masuk UKM ini kalian aktif nanti kalian jadi staffnya. Ya itu juga oke kalau organisasi-organisasi di sana. Kalau organisasi-organisasi lain, tapi kebanyakan teman-temanku itu yang masih join organisasi itu, dia emang fokusnya masih di UKM mereka. Kayak ada temanku yang UKM, apa, apa ya itu, kayak yang palang merah itu, ya itu pokoknya. Nah, dia sekarang jadi staff-staffnya, atau enggak kalian kalau ilits, biasanya kalau sekarang udah pengumuman ilits nggak sih? Udah, Udah. udah ya. Nah, biasa Iya. itu ntar ada ilits Forda. Hmm, Kalian bisa iya. ikut di Elite Forda. Nah, itu temanku juga ada yang aktif di Elite Forda itu sampai ya lumayan gitu. Kan biasa Elite Forda kan dibutuhin orang lebih banyak gitu. Kayak ikut ke Forda-Forda kalian masing-masing. Lalu non-akademik lain tuh misalkan nanti mungkin kalian bakal ada dapat pelatihan-pelatihan kayak LKMMTD, LKMM Pratd. Pratd sih yang paling deket sama kalian sekarang tuh LKMM Pratd. Itu yang kayak apa ya, cara manajemen diri kalian gitu loh. Cara memanajemen diri kalian di masuk kuliah ini gimana. Nanti itu bakal terus berlanjut sampai TD. Nanti ada daftarnya pokoknya jadi pemandu gitu. Itu juga oke, pemandu itu juga relasinya juga lumayan gitu. Itu sih yang aku bisa rekomendasiin. Makasih banyak Mbak rekomendasinya. Iya, sama-sama. Oh ya Mbak, Eh, kan aku juga kayak Mbak nih, semester 1 mau join kepanitiaan ketolak gitu. Kan Mbak semester 2 ini kayak udah mulai join kepanitiaan gitu kan. Nah itu gimana sih Mbak caranya? Apakah kita harus memperbaiki CV atau gimana itu ada nggak sih Mbak? Iya, kalau Eh, dari aku yang diperbaiki itu CV. CV-nya itu CV. coba dibenerin. Jadi eh, kan template CV itu banyak ya. Eh, Coba ikutin, tapi oh ini yang gue ingat dulu yang gue ubah. Mm, Kalau misalkan di CV tuh biasanya kalian nulis kelebihan kekurangan ya udah ditulis aja kan. Kayak kelebihan ini berbentuk poin gitu loh kayak 1 2 3 kekurangan 1 2 3 gitu. Menurutku lebih baik kalau misalkan di kekurangan kalian itu misalkan kekurangannya eh, lupaan anaknya gitu. Nah, kalian tuh di CV itu juga kalian bikin secara singkat solusi apa yang kalian tawarkan kalau misalkan kalian tuh
lupaan gitu. Misalkan kayak satu lupaan, tapi di bawahnya kayak akan diusahakan dengan membuat apa apa notes di tanggalan gitu loh, bikin catatan. Nah, maksudku ditambahin kayak gitu gitu. Ah, Lalu perbagus juga di interview, itu juga nilai plus di interview-interview gitu karena biasanya kalau misalkan ada berkas, ada kumpul berkas tapi nanti ada interview, biasanya di interview itu yang nilainya lebih gede gitu. Jadi maksimalin di interviewnya kalau misalkan ada dua itu. Nah, itu kalau kayak interview itu juga sama, jawabannya juga jangan ya pede aja gitu. Jangan jangan yang kayak takut atau gimana, ya pede aja. Lalu kan mungkin di interview yang susah kan study case ya, karena itu kan di luar prediksi kita gitu loh. Oh, kita bakal ditanya apa ini gitu kan. Ya, tapi sebisa mungkin langsung pas pertanyaannya keluar tuh langsung kayak oh ya udah langsung ini aja, atau enggak langsung jawab aja gitu, atau enggak kalian daftar ke divisi yang kalian tuh udah minat dan udah punya pengalaman sebelumnya gitu. Misalkan kalau kan pengalamanku di Kestari ya kebanyakan. Jadi ketika kamu daftar kepanitiaan lain yang Kestari juga, ketika ada interviewnya, biasanya aku udah kayak udah memperkirakan gitu loh. Oh, study case itu bakal paling kalau datanya hilang gimana, kalau misalkan ada eh, data yang kehapus atau ada data yang nggak kemasuk tapi udah keburu kesetor atau gimana itu gimana gitu. Jadi pertanyaan masih seputar-seputar itu aja. Jadi menurutku kalau di interview atau kalian mau milih divisi itu juga jangan kayak asal pilih gitu loh, jangan nyoba. Ya nyoba boleh, tapi maksudku udah yakinin dulu kayak aku bisa nggak ya di divisi ini, yakin nggak gitu. Menurutku gitu sih. oke Mbak, makasih masukannya. Iya, sama-sama. Mungkin boleh selain Linda, dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ditanyain aja nih. Atau mungkin sebelum kita tanya-tanya, ini Mbak ada yang baru join ternyata Mbak. Ada Tio sama Jos. Mungkin boleh perkenalan dulu teman-teman. Template-nya nama, asal departemen, asal kota, sama ini fun fact Fun kalian. fact. Halo Mbak, izin perkenalkan diri. Mohon maaf sebelumnya saya telat mengikuti Zoom ini. Ya. Nama saya Presiden Nurhadi, bisa dipanggil Tio dari Departemen Statistika, asal asal kota dari Nganjuk. Fun fact-nya, fun fact-nya anu, nggak bisa nonton horor, sama alhamdulillah keterima ILIDS. Terima kasih. Sombongnya, sombong. Yuk, boleh Jos langsung. Tes, tes. Oke, halo, selamat pagi Mbak Rachel. Nama saya Jacir Faiz Kamil dari Departemen Kimia, asal kota dari Surabaya. Buat fun fact-nya, parah sih, ditolak ILE, ditolak ITS TV, ditolak semuanya. Sekarang lagi nyoba ASN sih, Mbak. Jos ini Gak fun apa-apa. fact ya Jos. Kok malah adu nasib ini. Gak apa-apa, Gimana aku ya, juga Mbak? bisa dulu. Kecewa banget, kecewa banget. Emang Ilits tuh berat saingannya, guys. Kayak, ya emang, ya banyak banget kan pendaftar Ilits. Dan ya emang susah saingan Ilits tuh gitu. Jadi gak apa-apa dicoba. Mungkin di tahun depan kan kalian masih bisa daftar Ilits lagi. Nah, coba di tahun depan gitu. Oke, berjuang terus.
Mbak, saya mau tanya sama Mbak Iya. Rachel di ITS. Mbak Rachel punya culture shock nggak sih waktu di ITS? Kalau di tes sendiri culture shockku nggak ada sih. Kayak ya udah gitu loh. Kayak nggak terlalu kaget-kaget banget gitu. Karena eh kokoku juga anak ITS tahun angkatan 19. Jadi sebagian besar udah diceritain sama kokoku sendiri. Jadi kayak ya udah aku udah nggak terlalu culture shock pas aku kesini gitu loh. Oke, Mbak. Terus kalau misalkan sosmed, Mbak, boleh dong, Mbak, dikasih tahu Mbak Rachel punya sosial media apa aja? Oh, kalau aku Instagram tok sih, maksudku kayak yang lebih aktif tuh cuma di Instagram. Mungkin boleh diketik di chat, Mbak. Oh, oke, bentar ya. Tik. Bentar ya, guys. Iya itu yang ku ketik di Instagram. Itu yang ID Instagram yang ku ketik. Oke, terima kasih, Mbak. Enggak. Iya. Terus denger dong. Ya menurutmu lah. Terus, oh, Nah, bentar ya. Udah. Ya mungkin kalau dari aku boleh naik lagi nggak Mbak? Dari mungkin iya ini boleh. agak pribadi ya Mbak. Dari Mbak Retro sendiri kenapa milih ITS, terus kenapa kok milih Departemen Biologi? Ya, apakah dari dulu emang sudah suka dengan hewan-hewan? Hewan-hewan nggak tuh? Seru Eh, gak sih? Kayak aku kemarin lihat Mbak Rea mainan sama ular gak sih? oh itu biologi emang ada kemarin acara sama ular. Ya emang biologi emang hewan sih. Tapi kenapa aku masuk ITS? Karena apa ya? Aku nggak tahu. Awalnya tuh kan ya inceranku tuh awalnya PTN dulu lah gitu. UNER, UI dan UNER saat itu. Tapi karena tidak keterima, suaraku masuk nggak ya? Masuk, Ya, Mbak, masuk, oh, masuk. oke. Nah, karena nggak keterima, jadi kayak aku mikir mau kemana. Akhirnya ya udah aku ikutin saran-saran. Akhirnya aku masuk ITS. Lalu kenapa biologi? Karena awalnya aku nggak kepikiran buat biologi sih, karena aku maunya kedokteran gitu loh. Karena aku mau masuknya kedokteran, tapi karena menurutku diriku ini nggak mampu kayaknya untuk ke kedokteran gitu loh. Otakku agak panas kalau masuk kedokteran, jadi kayak ya udahlah mikir yang paling deket gitu loh. Karena farmasi kan juga susah, karena farmasi juga menurutku kayak lebih hektik gitu loh. Jadi aku mikirnya yang masih mirip sama kedokteran gitu ya 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 udah biologi gitu. Jadi aku ambilnya biologi. Ya, Kak, gitu. Mungkin dari teman-teman juga pertanyaannya udah aman Mbak. Kalau dari Mbak Rahel sendiri ada nggak closing statement buat teman-teman terusin dua-duanya? Iya, pas bilang. Apa ya closing statementku? eh Ya semoga kalian kayak tetap tetap kuat di TS ya karena kan masih awal perjalanan masih panjang. Lalu silakan nyoba-nyobain tadi misalkan ada yang ketolak di kepanitiaan-kepanitiaan ya nggak apa-apa nyoba lagi atau nggak nyoba di kepanitiaan lain atau nyoba di semester depan itu banyak nantinya gitu.
Lalu perbanyak relasi kalian juga gitu. Lalu aktif juga kalau misalkan ada pelatihan-pelatihan apa, ya diikutin aja. Karena itu juga nantinya gunanya ke kalian gitu. Jadi jalanin aja apa yang maksudnya yang udah di apa ya udah dikasih gitu loh. Misalkan udah difasilitasin ke kalian, kayak misalkan nanti ada kalian ada LKMM, ada PKTI, ada LKMW, itu dijalanin aja karena ya itu akan bermanfaat banget nantinya buat kalian gitu loh, sesuai bidang kalian gitu. Jadi silakan diikutin. Lalu kalau misalkan kepanitiaan coba diperbaikin CV-CV-nya, lalu diperbaikin kalau misalkan wawancaranya itu gimana. Nah, itu jadi bisa jadi pelajaran gitu loh buat kalian. Itu sih dari aku. Makasih banyak Mbak Rel. Mungkin closing statement dari Mbak Rel ini menutup eh, sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman.